Iya, cuman dia disembunyikan. Kalau gue sih, gue bilang dia si Darwin main di keluarga gua. Kalau seandainya, nah iya kalau misalnya emang nggak tahu, ternyata nanti gue juga bisa terkenal, gue juga nggak tahu kan. Nah makanya itu, gue bilang, nah dia kan juga ngomong banget sih. Ikut campur, yang gue waspada dong. Gue bilang, akhirnya si Darwin tanya aja kalian bener ini gue juga langsung gue mau lanjut kuliah dulu dah. Oke. Ya, thank you ya informasinya. Yo yo yo. Yo siap. Assalamualaikum. Oke, siap Bang Soleh. Kedengeran ya? Maaf. Haha.
Sore semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore juga, Pak. Sore Pak. Rame ya. Sorry. Rame, Pak. Alhamdulillah. Dari tadi, Pak. Langsung kita mulai aja ya untuk pertemuan hari ini. Wih, lemot. Oke, hari ini pertemuan kita keempat. Hari ini kita akan masih di object oriented, tapi hari ini kita akan lebih mendalam tentang konsep object oriented programming, apa itu kelas, apa itu objek, penggunaan keyword list, dan beberapa metode, apa itu metode, dan mungkin beberapa function yang ada di si bawaan dari si PHP itu sendiri. Oke, langsung kita mulai. Pertama, object oriented programming concept. Nah, sebenarnya object oriented programming concept itu kita punya, pasti kita berkaitan erat dengan objek dan kelas. Oke, objek dan kelas itu nggak akan mungkin terpisah gitu dari object oriented programming, karena namanya juga object oriented programming, kita pasti mengamati berdasarkan si objek dan kelas itu, dua itu saling berkaitan, dan abstraction, polymorphism, inheritance, and encapsulation itu merupakan apa ya, kita sebut sebagai apa sih, ciri-ciri atau bisa sebagai pilar dari si pemrograman object oriented programming ini. Nah, jadi object oriented itu merupakan konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan program dengan menggunakan objeknya. Jadi ciri-ciri dari pemrograman proses objektif itu ada abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Jadi abstraction itu merupakan abstraksi, encapsulation itu pembungkusan, inheritance itu pewarisan, dan polymorphism itu merupakan kebanyak rupaan. Oke, ini merupakan kayak empat ciri atau empat pilar dalam object oriented lah. Jadi merupakan bahwa ketika struktur codingan kalian memiliki keempat ini, bisa kalian bahwa struktur codingan kalian itu menggunakan konsep berbasis objek. Oke. Oke, kita fokus ke dua hal ini dulu, yaitu kelas dan objek. Apa itu kelas? Kelas merupakan blueprint atau cetak biru dari struktur dasar objek, terdiri dari beberapa metode dan properti biasanya. Oke, jadi kelas itu merupakan cetak biru atau rancangan atau sebuah cetakan dari sebuah objek. Oke, jadi sehingga dari sebuah kelas nanti kita bisa ciptakan banyak objek. Oke ya, jadi kelas itu merupakan blueprint atau sebuah rancangan dari sebuah objek. Oke, simpulannya itu ya, berarti sebuah kelas itu merupakan cetak biru, rancangan, atau sebuah cetakan dari sebuah objek. Saya fokusin di situ. Oke, objek merupakan hasil instansi dari suatu kelas. Objek adalah wujud nyata atau instan dari sebuah kelas. Contohnya, oke, kita manusia adalah sebuah kelas. Jadi kita bikin sebuah kelas namanya manusia, sedangkan bentuk wujud objeknya itu adalah bisa diri kita ini, bisa si Udin, bisa si Tono, bisa si Dewi, dan bisa berupa bentuk mahasiswa, bisa berupa dosen. Oke. Ini ilustrasinya lagi. Jadi saya coba tekankan di konsep mengenai apa itu kelas sama si objeknya ya. Jadi di sini misalnya kita mau bikin sebuah rumah gitu kan, otomatis kita perlu sebuah rencana atau sebuah rancangan gitu kan. Kita mau ngedesain bahwa rumahnya itu nanti mau seperti apa gitu kan. Kita mau punya ada 2 lantai, tadi di situ ada berapa kamar tidur, ada berapa ruangan, ada bisa buat parkir mobil, ada ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa. Pokoknya intinya kita merancang sebuah desain rumah gitu yang kita mau. Oke, tujuannya apa kita buat rancangan ini? Tujuannya adalah ketika kita mau membuat
sebuah rumah. Oke, nah sebuah rumah. Jadi bisa kita bilang bahwa si rancangannya ini adalah sebuah kelasnya, sedangkan si objek yang mau kita buat adalah si rumah ini. Nah, dalam beberapa kemungkinan nanti bisa aja yang kita mau buat itu nggak cuma satu rumah, tapi bisa aja kita bikin ke dalam suatu kompleks perumahan gitu, atau mungkin di sini kita akan bikin lebih dari satu rumah. Ada rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah A, rumah B, rumah C. Oke. Jadi tadi saya ini bahwa si rancangannya ini adalah sebuah kelas yang akan kita gunakan nanti untuk membuat suatu objek, atau suatu objek yang itu adalah si rumah ini sendiri, yang dimana nanti mungkin bahwa kita itu bakalan bikin lebih dari satu rumah. Jadi mungkin kita bisa bikin lebih dari satu rumah. Sampai sini cukup paham ya. Jadi bahwa kita buat bahwa ini rancangannya itu merupakan sebuah kelas, lalu rumah ini adalah objek yang kita amati, sedangkan ini bukan objek, bahwa ada kemungkinan bahwa kita tuh bisa bikin dari si rancangan kita tadi itu bisa kita bikin untuk lebih dari satu buah rumah yang kita buat. Oke, contohnya lagi ini di dalam sebuah web blog gitu kan. Ketika kita mengamati sebuah website atau sebuah blog, di situ kita melihat misalnya di blog situ terdapat 3 komponen yang menurut kita amati gitu. Yaitu di situ ada user, ada postingannya apa, dan ada komennya apa gitu. Jadi kita bisa kelompokin ketika kita melihat suatu blog itu, bahwa kita bisa mengelompokkan fungsi-fungsinya atau ada variabel apa di dalam blog tersebut. Kita bikin 3 kelas, yaitu di situ ada kelas user, ada kelas post, dan ada kelas comment. Di setiap kelas nanti kita akan kita isi bukan variabel, kita akan isi properti atau fungsi-fungsi yang berkaitan dengan si objek tersebut. Contohnya pada si kelas user, kita akan amati bahwa si user ini butuh atribut apa nih. Misalnya dia butuh username-nya, butuh password-nya, terakhir login kapan, dan dia bisa ngapain aja si user ini. Oh, dia bisa nge-set username-nya, dan dia bisa melakukan ubah password. Sedangkan di objek post ini kita amati bahwa dia tuh butuh properti apa. Oh, di post ini kita butuh judul postnya apa, isi postnya apa, lalu tanggal kapan dia melakukan post. Dan si post ini bisa ngapain? Jadi dia bisa melakukan proses simpan, bisa melakukan proses edit, dan juga bisa melakukan proses hapus. Nah, begitu juga pada kelas komennya itu kan. Jadi si objek komen ini kita pengen ada properti apa dan melakukan fungsi apa yang berkaitan dengan fungsi komentar yang sedang kita amati. Oke. Oh, cara membuat kelas. Cara membuat kelas cukup simpel sebenarnya. Kita cukup bikin namanya kelas, terus nama objeknya apa, lalu kurung buka, kurung tutup, dan di dalam kurung bukanya itu adalah isi kode kita tentang si kelas tersebut. Jadi walaupun kita kosongin pun juga itu sudah valid. Jadi misalkan untuk menangani aplikasi yang berkaitan dengan mobil, kita bisa membuat sebuah kelas bernama mobil. Sebagai berikut. Untuk membuat kelas, kita memakai keyword kelas diikuti dengan nama kelas. Keyword kelas diikuti dengan nama kelas. Kelas umumnya diawali dengan huruf kapital, tapi nggak harus huruf kapital, tapi jadi udah kayak suatu standar di beberapa pemrograman bahwa ketika membuat kelas, umumnya kita bikin dengan menggunakan huruf besar. Tapi dia nggak akan error kok kalau kita menggunakan huruf kecil juga. Nama kelas bisa diikuti dengan tanda pembuka dan tanda penutup kurung perawal. Intinya itu bahwa isi kode programnya itu akan ditulis di antara kedua program tersebut. Oke, kita coba aja ya. Sini saya bikin baru deh. PHP file. Namanya kelas. Oh, ini tambahan buat PHP
7 ke atas ya, 5,6 ke atas. Kita nggak perlu pakai kurung tutup ini ya, kita udah bisa ngelihat. Nah, jadi kita bikin kelas namanya mobil. Di sini merupakan isi dari si kelas tersebut. Oke, ini saya pakai terminal aja ya, biar ada variasi, nggak pakai browser mulu. Saya lupa. Oke, kita udah bikin tadi namanya kelas PHP kelas. Oke, saya lupa di sini nggak kelihatan apa-apa ya. Oke, intinya ini udah berjalan, tidak ada error. Tapi karena kita emang udah bikin sebuah kelas, tapi nggak kita bikin apa, nggak memasukkan apapun. Saya tarik ya, biar enak. Nggak enak ya justru ya. Terlalu banyak informasi yang dimunculkan. Kayak gini dah. Lanjut ke sini tadi. Oke ya. Nah, ini oh ya, properti. Oke, variabel itu kan kita udah pelajarin kemarin bahwa biasanya tuh untuk menyimpan data sementara pada saat program berjalan itu bisa kita tampung ke dalam variabel. Oke. Nah, di dalam konteks object oriented programming ini, istilah variabel itu kita sebut sebagai properti. Jadi properti adalah variabel yang melekat di dalam sebuah kelas. Contohnya sebuah mobil. Contohnya di sini objek kelas mobil tadi kita tuh misalnya pengen memiliki sebuah properti, ada merek, ada tahun keluarannya, ada tipe dan ada warna gitu kan. Jadi kita bikin sebuah variabel itu memiliki variabel merek, tahun, warna ataupun tipe. Nah, tapi ketika si variabel ini melekat di dalam suatu kelas, kita sebutnya bahwa si merek, tahun, dan warna ini bukan lagi sebuah variabel, tapi merupakan properti dari si kelas mobil tersebut. Oke, ini cuma penamaan aja sih. Untuk penulisannya itu sama persis seperti variabel, nggak ada bedanya. Cuma bedanya ketika dia ada di dalam kelas, maka kita sebut itu adalah properti dari si kelas mobil tersebut. Oke, untuk mendeklarasikannya itu biasa diawali dengan tanda publik, nggak mesti publik, ibaratnya ada beda, tapi ini merupakan batasan akses dari si properti tersebut. Oke, jadi diikuti dengan nama variabelnya apa atau properti yang kita bilang tadi. Keyword publik itu berarti properti tersebut bisa diakses secara secara publik atau secara siapapun bisa mengakses gitu karena dia secara publik. Nah, umumnya secara publik. Umumnya keyword publik itu ada beberapa tipe. Contohnya itu ada protected dan privat. Protected itu nanti kita akan pelajarin bahwa ini tuh bisa diakses hanya oleh si kelas dan turunan dari si kelas itu tersebut. Sementara kalau privat itu hanya boleh diakses dari dalam kelas itu tersebut. Sedangkan kalau publik ya siapapun boleh akses. Oke, tata cara pemberian nama properti itu sama persis kayak nama variabel. Dimulai dengan tanda $, terus nama variabelnya apa. Jadi itu sama persis dengan penggunaannya. Dan kita bisa memberikan nilai default ataupun kita bisa mengosongkan ya. Contohnya di sini si properti warna di sini saya udah kasih nilai defaultnya yaitu berisi string text huruf biru. Oke, string text isinya biru.
Oke. Objek dari sebuah kelas. Oke, saya lanjut dulu aja ya sebelum saya contohin. Sebelum menggunakan kelas, oke, kita harus membuat objek dari kelas tersebut. Oke, jadi tadi kan kita baru bikin kelas tuh, atau seperti saya bilang tadi bahwa kelas tadi itu kan baru sebuah rancangannya doang kan. Jadi kita nggak bisa menggunakan rancangan dari sebuah mobil tersebut. Karena itu cuma sebuah rancangan gitu kan. Yang bisa kita pakai nanti itu ke dalam struktur program kita adalah objek mobilnya gitu kan. Yang benar-benar kita kendarin atau yang benar-benar kita buat gitu kan. Kita nggak bisa pakai rancangannya doang. Jadi untuk proses selanjutnya ketika kita mau menggunakan itu, yaitu kita harus ngebikin objek dari kelas tersebut. Nah, proses itu disebut instantiation, sehingga objek merupakan instan dari suatu kelas. Oke, nah di sini saya contohinnya langsung aja. Ini kalau mau sambil coba silakan ya. Oke, nah di sini tadi saya udah bikin objek kelas mobilnya ya. Di sini saya bikin tadi dia punya merek. Aduh, lupa. Dia punya tipenya apa? Tahun. Warnanya biru. Oke, berarti ini kita udah bikin sebuah rancangan atau sebuah kelas si mobil, di mana si mobil ini punya propertinya, dia harus mempunyai merek, punya tipe, punya tahun, dan memiliki warna. Di sini warnanya udah default secara biru. Nah, intinya ketika kita mau membuat si rancangan ini menjadi sebuah objek, kita biasanya kita tampung di sebuah variabel. Misalnya saya bikin namanya variabelnya mobil. Mobil sama dengan new objek, yaitu nama objeknya tadi mobil. Oke, sudah otomatis. Nah, ketika kita buat seperti ini akan tercipta sebuah objek baru yang ditampung ke dalam variabel mobil. Jadi kita cukup pardam aja si variabel mobil tersebut. Oke, nah kita lihat di sini. Oke, nanti akan muncul udah dibuat sebuah objek namanya mobil, isinya itu ada merek, tapi mereknya belum kita definisikan, makanya masih nol. Tipenya masih nol, tahunnya nol, sedangkan warnanya adalah biru. Oke, nah ini sambil saya lanjut aja ya. Gimana cara kita misalnya kan mau menampilkan properti dari si objek tersebut. Nah, untuk objeknya itu sebenarnya cukup gampang. Jadi kita misalnya, saya nggak pakai varchar lagi. Jadi kita nggak usah pakai echo ya, karena itu merupakan suatu objek atau kumpulan data. Misalnya echo, kita mau panggil warnanya deh. Jadi kita cukup panggil nama variabel objeknya, kita kasih tanda panah. Nah, atribut apa yang mau kita panggil? Contoh sini kita mau tahu warnanya apa. Sorry. Jadi kita panggil, kita tahu warnanya biru. Ketika kita mau panggil tahunnya apa? Oke, tahunnya tidak ada. Nah, ini kan tahunnya nggak ada nih. Kita bisa udah bikin objek. Nah, tapi kan kita belum mendefinisikan gitu kan. Kalau ini kan secara default kita definisikan. Nah, gimana kalau yang si merek tipe tahun ini kita mau definisikan setelah objek itu dibuat. Nah, jadi ketika mau mendefinisikan itu sama. Jadi kita panggil objeknya, lalu kita kasih tanda panah. Misalnya kita mau mereknya, nah langsung sini kita definisikan bahwa mereknya itu apa gitu, misalnya Toyota.
Oke, jadi ketika kita panggil si mereknya apa, otomatis mereknya sudah didefinisikan. Yang awalnya 0 atau kosong udah kita definisikan jadi Toyota. Oke, kita balik lagi. Ini tadi sampai ini ya, ini untuk membuat objeknya tadi udah, ini untuk menampilkan nilai propertinya ya. Jadi cara nampilinnya tadi kita menggunakan nama objek yang udah kita tampung di variabel itu. Contohnya di sini menggunakan nama objeknya saya tampung di variabel mobil, jadi tinggal panggil nama objeknya itu $mobil, tanda panah nama properti yang pengen kita akses atau pengen kita tampilkan. Oke. Nah, ini tadi mengatur nilai propertinya, jadi hampir mirip dengan mengaksesnya, cuma bedanya kita langsung inisialisasi atau kita berikan nilai yang kita hendaki atau yang kita mau, seperti kita memberikan nilai pada suatu variabel. Oke, jadi sama persis dengan mengakses nilai properti, cuma kita kasih tanda sama dengan nilainya apa. Oke, jadi ini contohnya. Kayak tadi si mereknya Toyota udah kita atur nilainya ulang jadi Suzuki, jadi ketika kita panggil atau kita cetak nilainya tuh akan berubah dari awalnya Toyota jadi Suzuki. Oke, nah ini metode. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Ini kita udah bikin kelas, objek, dan properti dari si kelas atau objek tersebut. Nah, kita sekarang mau masuk ke metode. Nggak ada, saya lanjut nih ya. Untuk metode itu merupakan fungsi atau perilaku adalah implementasi dari cara kerja si kelas. Nah, tadi kan kita udah bikin propertinya tuh, bahwa si kelas itu punya properti apa. Metode ini sering kita sebut ya, atau sering disebut sebagai behavior atau cara kerja, atau kita mau si kelas tersebut itu bisa ngapain di dalam program yang kita buat. Contohnya di sini kita bikin sebuah dalam konteks object oriented, kita bikin fungsi yang ada di dalam suatu kelas sebagai metode. Oke, metodenya itu bisa kita melakukan apapun sebenarnya, bisa memanipulasi data, bisa melakukan perhitungan, bisa melakukan memonitoring suatu kejadian, suatu event. Oke. Jadi biasanya sintaknya itu ditulis langsung nama metodenya apa, kurung buka kurung tutup, lalu dikasih kurung kurawal isi dari si statementnya tersebut. Oke, nah contohnya yang tadi kita tambahkan suatu metode ya, atau kita pengen bahwa si kelas mobil kita tadi itu pengen bisa apa gitu di dalam di dalam program kita. Oke, jadi contohnya tadi di sini ya, ini kelas kita ya, batasannya adalah sampai si kurung buka kurung tutup ini. Di luar dari itu merupakan lain dari si kelas tersebut. Oke, jadi sini misalnya kita mau, biasa di dalam sini kita bikin sama tipe aksesnya apa. Nah, kita bikin suatu function baru. Misalnya di functionnya si mobil ini bisa maju. Oke, kita maju. Isinya itu misalnya dia ngapain? Maju. Mobil ini sedang melaju. Nah, untuk cara panggilnya pun sama dengan menggunakan properti. Untuk metode ini, jadi kita panggil nama objeknya, lalu akan muncul. Nah, coba bedanya di sini nih, dia ada kelihatan kan? Bahwa di sini F itu apa ya? Bisa kasih M itu artinya metode, oke? Enggak, ini tergantung editor kalian ya. Enggak mesti selalu muncul. Oke, jadi kita panggil. Nah, jadi langsung muncul. Sorry, tadi saya ada
Ada echo merek. Jadi kita langsung kita jalankan si metode dari si si kelas mobil tersebut ini. Jadi si kelas mobil ini punya metode atau kebiasaan yaitu bisa maju. Jadi kita panggil bahwa mobil ini sedang melaju. Oke. Oh iya, tadi saya sempat lupa. Oh ini kan tipenya public ya. Kalau tadi dijelasin kan bahwa tipe data itu ada public, ada protected, sama privat. Oke. Nah contohnya di sini kita definisikan mereknya. Toyota. Oke. Wah, tidak muncul. Oke. Nah, karena ini kan sifatnya publik atau publik itu bisa siapapun bisa akses gitu kan. Tapi ketika ini misal kita bikin sifatnya itu privat, maka itu berarti kan bahwa hanya yang bisa akses tuh hanya di dalam si kelas mobil ini aja gitu yang bisa akses si properti merek ini. Ketika di luar dari dalam si kelas ini nih, ketika di luar dari sini itu nggak bisa mengakses properti merek ini. Jadi ketika kita coba gitu kan si Eco kita akses gitu kan mobil merek, nah dia bilang error. Oke, jadi dia bilang tuh cannot access private property. Jadi si mobil merek ini nggak bisa kita akses karena dia sifatnya privat gitu. Hanya si kelas tersebut yang bisa akses. Oke, itu juga dengan protected. Protected itu nanti kita bahas ketika udah kita masuki ke inheritance ya, biar lebih enak. Sebab kalau ini pasti sama sih. Kita nggak bisa akses protected property karena yang bisa akses ini hanyalah si kelas di dalam si kelas mobil ini sendiri dan turunan dari si kelas mobil ini sendiri. Oke, jadi di luar dari itu nggak bisa akses. Di sini kita harus tipenya publik. Begitu juga dengan metode itu bisa kita batasin gitu kan, bisa kita kasih privat, berarti hanya di dalam si kelas ini tersebut yang bisa mengakses si metode ini. Oke. Dia bilang privat method si mobil maju ini kita nggak bisa akses karena dia sifatnya privat. Nah, kita balikin lagi. Oke. Namakan metode kita sudah ya. Ini membuat beberapa objek dari suatu kelas. Oh iya, saya lupa. Membuat sebuah kelas, ya, seperti yang dijelasin tadi bahwa kelas itu merupakan sebuah cetak biru atau sebuah rancangan atau sebuah cetakan. Kita sebutnya rancangan aja lah ya. Dari suatu objek, maka tentu aja karena itu hanya sebuah rancangan, kita bisa bikin banyak objek gitu, lebih dari satu objek dari rancangan tersebut. Jadi dengan object oriented itu kita bisa menciptakan beberapa instan objek dari suatu kelas. Dengan demikian kode program yang kita buat pada suatu kelas tersebut sifatnya reusable atau bisa kita gunakan kembali. Sehingga bisa dibilang struktur coding kita tuh lebih efisien. Oke. Oh. Oke, ini lebih simpel sih. Nah, kita angkat pakai cocokan dulu deh. Oke, ini kan tadi kita udah bikin nih.
Ini udah oke satu. Kita bikin satu buah objek, kita tampung di dalam variabel mobil kan. Nah, di sini misalnya udah disetting secara settingan awal oleh si kelas mobil tersebut ya. Misalnya nama mereknya Toyota, tipenya Daihatsu merek lain. Tentunya ini asalnya lah. Tentunya Ford, gitu, tahunnya 2015. Oke, ini settingan awal gitu kan ketika kita mau ganti gitu. Ini objek pertama kita setting secara default. Lalu kita mau bikin objek lagi nih dari si rancangan mobil ini. Nah, kita cukup bikin variabel penampungnya, kita bedain misalnya ini namanya mobil 2 sama dengan new objek mobil lagi. Oke, mobil. Nah, dengan begini ini udah tercipta dua buah objek. Jadi bisa kita biar membedakan di sini saya setting ulang ya mobil 2-nya. Mereknya saya ganti. Jadi Daihatsu. Tipe Xenia. Lalu kita mau tahun 2012. Kita mau ganti warnanya juga. Oke, nah jadi ya, kita padam aja. Mana mobil? Nah, jadi sini kecilan. Nah, di sini akan ada dua objek, yaitu pertama mobil 1 dan mobil 2, di mana mobil pertama itu adalah settingan default dari si kelas itu, yaitu isi mereknya Toyota, tipenya Ford, tahunnya 2015, warnanya warna biru ya kan. Sedangkan si objek mobil kedua ini mereknya udah kita rubah gitu kan, jadi Daihatsu, tipenya Xenia, tipe tahunnya 2012, warnanya merah gitu kan. Gitu. Jadi dengan satu buah kelas ini kita bisa bikin beberapa objek sekaligus gitu. Jadi kita bisa bikin juga mobil. Misalnya kita mau butuh mobil ketiga gitu atau mobil ABC. Sebagian kita bikin new objek mobil baru. Nah, ini udah menjadi suatu objek baru, objek ketiga kita, tapi isinya adalah settingan baru kita, settingan default dari si kelas itu. Nah, jadi dia ada mobil 1, ada mobil 2, dan mobil objek dari mobil ketiga yaitu si ABC. Oke, jadi untuk satu buah rancangan atau satu buah kelas kita ini kita bisa mempergunakan untuk membuat banyak objek sebanyak yang kita mau atau sebanyak yang kita butuhkan. Oke. Ini nanti deh. Oke, keyword this. Oke, this ini ada this untuk property, ada this untuk method. Oke, keyword this ini pada slide sebelumnya kita melakukan akses secara luar dengan disebut global scope. Oke, oke. Jadi keyword this ini kita gunakan biasanya
ketika kita ada di dalam kelas itu tersendiri, oke, ketika kita di luar, ketika kita mau memanggil propertinya ataupun memanggil metodenya kan kita perlu memanggil nama objeknya gitu kan, kayak tadi dolar mobil, propertinya apa, propertinya merek gitu kan. Nah, tapi ketika kita ada di dalam kelas tersebut dan kita mau memakai propertinya gitu kan, kita cukup menggunakan yaitu keyword this dollar ya kan, karena kita ada di dalam si kelas itu tersendiri gitu kan, kita nggak perlu lagi panggil nama objeknya karena kita ada di dalam kelas itu tersebut, maka kita cukup panggilnya itu menggunakan dollar this. Oke. Contohnya, oke, contohnya di sini saya hapus sini ya. Kita pakai si mobil 2 aja. Contohnya di sini mobil 2 kan ketika kita mau mengakses ini kita langsung nama objeknya atau nama variabel penampungnya lalu tanda panah properti apa yang mau kita akses. Nah, sedangkan gimana kalau kita ada di dalam si kelas ini tersebut gitu. Misalnya di dalam maju ini kita mau kasih tahu gitu kan. Kita mau tahu mereknya apa yang sedang melaju gitu kan. This merek. Oke. Jadi ketika kita bilang sis mobil 2 kita jadikan metode apa tadi namanya maju. Nah, dia akan bilang di dalam si function lagi di dalam si metode si maju ini dia akan memanggil nama mengakses atribut si merek ini lalu dia akan tampilkan atau dia akan cetak bahwa merek mobil ini sedang melaju, oke? Karena di sini mereknya udah saya set sebagai Daihatsu, maka dia akan muncul bahwa Daihatsu ini sedang melaju. Oke. Nah, tadi saya langsung aja ya. Penggunaan ketika misalnya si metode ini itu bisa juga gitu diakses oleh metode lainnya gitu. Misalnya di sini ketika mau apa ini ya? Contohnya apa sih? Sebut merek. Saya kita bikin public function. Misalnya sebut merek. Oke deh. Sebut merek mobil yang sedang melaju gitu. Jadi kita sebut merek mobil melaju. Oke, jadi di sini kita pengen apa? Si function ini menyebutkan merek mobil yang sedang melaju. Agak nih. Ya, nggak apa-apa lah. Misalnya lebih di sini saya tampung. Misalnya di sini sebagai data. Oke, jadi si function melaju ini gunanya untuk menampung data merek yang sedang mobil melaju. Oke. Lalu saya kembalikan isi datanya. Nah, jadi di dalam si sebut merek melaju ini kita jalankan si $this maju. Oke, kita tampung juga deh. Data. Data.
Nah, jadi ketika yang mobil ini saya nggak perlu ngejalanin function si maju, tapi saya suruh dia sebut merek melaju, maka dia akan otomatis up. Nah, saya akan sebut. Oke, jadi ketika saya sebut merek melaju, dia akan menjalankan function yang lainnya di dalam si kelas tersebut, yaitu yang akan dijalankan si function atau metode maju. Nah, metode maju ini dia akan memberikan data mobil yang sedang melaju, lalu dia kembalikan datanya. Oke, datanya di sini ditangkap oleh variabel data, lalu dicetak isi dari si variabel data tersebut. Nah, jadi penggunaan keyword di sini nggak hanya terpaku untuk penggunaan properti aja, jadi kita bisa gunakan untuk penggunaan untuk penggunaan metode juga. Dan fungsinya sama, intinya selama kita mau mengakses di dalam kelasnya tersebut, maka kita akan menggunakan variabelnya this. Tapi ketika kita menggunakannya di luar, maka kita harus memanggil si nama objeknya tersebut. Itu aja sih. Inti dari penggunaan si dolar di sini. Oke. Ini sudah oke. Nah, method chaining. Oke. Method chaining adalah pemanggilan metode yang berantai. Jadi misalnya pada sebuah mobil kita mengisinya dengan bensin, lalu kita mengendarainya sejauh beberapa kilometer, misalnya jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 20 km untuk setiap liter bensin, dan kemudian kita ingin mengetahui sisa bensin yang ada di dalam tangki. Setelah mobil tersebut kita kendarai, oke, kasus tersebut bisa kita terapkan sebagai metode chaining. Oke. Kita punya waktu berapa sih sebelum istirahat? Dua 12 menit. Cukup kayaknya. Oke, kalau itu yang ini kalian coba ya. Jadi kalian coba bikin sebuah kelas si mobil ini punya atribut propertinya, dia punya tangki, lalu dia punya metodenya, dia punya dua, yaitu metodenya isi bensin dan kendarai, di mana kalau si isi bensin ini dia akan menambahkan jumlah tangki sebanyak jumlah liter yang kita isi, lalu si kendarain ini dia akan menghitung berapa bensin yang terpakai berdasarkan jarak yang sudah kita tempuh, lalu dia akan mengurangi isi dari si tangki itu berdasarkan kalkulasi perhitungan bensin yang terpakai. Nah jadi di sini kita coba gitu penggunaan struktur menggunakan metode chaining. Jadi ketika kita bikin objek mobilnya, lalu dia melakukan suatu behavior atau metodenya, yaitu melakukan isi bensin, lalu dia melakukan kendarai, lalu dia akan tampilkan isi bensinnya itu berapa. Oke, ini kalian coba ya, nanti kita bahas habis break aja. Jadi ini silahkan kalian coba nanti itu, lalu setelah itu kita bahas habis break ya. Oke, ada yang mau nanya sebelum kita break? Gak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu. Ini kalian coba buat ya. Habis kita buat nanti habis break kita coba bahas. Oke? Besok lagi jam berapa, Pak? Kenapa? Kembali lagi jam berapa? Jam 6.30. Oke. Oke, jam 6.30 ya, kita kembali. Tadi materinya perlu saya share nggak? Atau udah saya share di learning, misalnya perlu saya tampilin nggak selagi break ini?
Nampilin Pak. Oke, saya tampil. Boleh Pak, boleh Pak. Nah, oke ya. Silahkan coba ya. Sekarang kita sehabis break kita akan coba bahas, oke? Hmm. Ci- matiin dulu.
Serius banget, Jar? Gimana gimana? Madang, madang, madang. Wah, menune urung jelas. Boleh ki kalkun no. Kalkune lek ting tradak iki. Ih, teng kene teng teredak naga. Naga apa? Pulau iki. Naga biawak. Oke apa ning kono? Ya nek gelem golek oke. Padha kene berarti. Wingi bar liwat karo omahku iki. Mungkin langsung tak jiko di sate. Melayu ini banget ya. Wah, mosok kalah. Oh, tidak nyokot. Bales cokot lah. Itu kan jam berapa istirahat? Tengah itu. Oke. Bar ono tamu mau kayak gabung meneh. Oh, ya yuk. Dari orang penting tadi. Mbak Monik mesti. Nggih? Mbak Monik mesti. Iya. Ngapel, udan-udan ngapel. Iya, syahdu lah.
Halo. Pak. Yuk, Iya Pak. ada hambatan nggak? Atau ada yang mau nanya sebelum kita lanjut? Ini udah pada hatam semua sepertinya. Bingung Pak. Kalau bingung, bingungnya di mana? Loh, tadi ada yang nanya. Saya nggak baca. Kalau sebuah metode tidak menuliskan akses, apakah dapat menyebabkan stuck atau menjadi privat? Di PHP ya, di PHP saya kurang tahu. Tapi kalau di Java sih otomatis jadi publik ya. Tapi kita coba. Ini jadi nanya nih, kalau di sini kita nggak tulis ini merek itu, apakah dia akan, coba satu aja, apakah dia akan error? Kalau dari ini sih kelihatannya error. Double quote string. Dia bilang expect unexpected merek, variable, expected function, or constant. Oh iya, ternyata error ya kalau di PHP. Tapi kalau menggunakan Java itu biasanya nggak error, tapi dikasih default sebagai publik. Jadi kalau di Java biasanya ini tidak masalah, cuma dia bahkan tapi akan dianggap bahwa ini tuh sebagai public property ketika kita nggak definisikan. Tapi kalau di PHP ternyata harus kita definisikan. Oke, ada yang udah? Ada yang mau sharing? Berbagi ke teman-temannya? Masa saya terus? Saya stop sharing. Waduh. Ayo. Siapa? Dodi Wahyudi? Maulana? Siapa nih? Tasya Putri? Tegar M. Rifki? Ini diem ini pada bisa atau pada pasrah? Tadi kita coba share screen yang tadi yang ini ya. Kita masih belum tanpa method chaining ya. Jadi nanti kita bandingin antara menggunakan dan tanpa method chaining. Muter dong ya. Waduh. Kenapa nih?
Terus sepertinya. Ya, benar. Tes terputus kayak saya. Halo, Masuk, Pak. masih ada ya? Saya dari tadi reconnecting soal. Oke, ada yang mau share nggak? Saya lanjut nih. Jadi kita mau bikin dulu. Ini coba. Ini tadi kita rubah ya properti si mobil biar nggak pusing kalian. Jadi dia cuma punya tangki. Halo. Wah, bahaya ini coba. Jadi halo. Masuk, Pak. Masuk. Ya tadi ada nggak sih suara saya? Apaan? Ya Pak. Saya lanjut ya soal tadi gangguan. Oke, jadi di sini kita bikin masih objeknya masih mobil, cuma bedanya kebutuhan kita sudah berbeda. Kalau tadi kan objek mobil kita dia punya properti merek apa? Apalagi sih merek tipe tahun warna. Nah di sini objek mobil yang kita buat itu dia cuma punya propertinya lagi. Iya, propertinya. Properti atau atribut itu cuma punya tangki. Jadi tangkinya di sini saya definisikan sebagai awal 0, jadi tangkinya kosong. Lalu dia punya method atau behavior itu dia bisa isi bensin. Oke, yang dimana di isi bensin ini kita masukkan jumlah, jadi isi bensin misalnya berapa liter. Jadi kalian harus kasih ke dalam metode ini harus ngasih tahu kalian isi bensin berapa liter yang nanti si function atau metode si isi bensin ini akan menambahkan isi dari si tangki tersebut. Oke. Ini sama aja ya. Jadi this tangki plus liter. Oke, ini sama aja gitu kan
Ini saya buang. Nah, perintah tadi sama aja. Jadi tangki plus sama dengan liter dengan tangki sama dengan isi tangki ditambahkan dengan liter. Lalu metode kedua tadi namanya berjalan. Jadi ketika berjalan, dia akan melakukan proses kalkulasi jumlah bensin yang terpakai. Dimana kalau di sini kita sudah ngasih tahu kita berjalan sejauh apa, itu jaraknya berapa. Nanti dia akan melakukan proses kalkulasi, yaitu bensin yang terpakai itu berapa, di mana bensin rumusnya itu bensin yang terpakai adalah jarak yang ditempuh dibagi 20. Oke, jadi setiap 20 km akan terpakai 1 liter bensin. Nah, di mana sini saya pakai ini aja. Lalu isi tangki akan berkurang sebanyak bensin yang terpakai. Oke. Ini. Nah, di sini kita bikin objek mobil, lalu di sini kita jika kita jalankan, isi tangki kita masih 0. Oke, jadi si mobil melakukan isi bensin misalnya tadi. Isi bensin, nah dia bilang isi bensin ini kita harus, kalau gini kan dia hanya melakukan isi bensin, tapi kita nggak kasih tahu gitu jumlah liternya berapa gitu. Biasanya akan terjadi error. Nah, dia akan ngasih tahu kan bahwa metode kita si isi bensin ini, kita butuh ngelempar dia tuh satu parameter atau satu variabel, nggak satu parameter lebih tepatnya. Oke, jadi ketika kita nggak kasih apa-apa dia akan error. Ya, dibilang terlalu sedikit argumen yang kita kasih. Jadi kita harus kasih tahu bahwa kita isi bensin itu berapa liter. Misalnya di sini saya kasih 5 liter. Oke. Nah, jadi ketika saya jalankan lagi isi bensin kita, isi tangki kita itu sudah berubah menjadi 5 liter. Oke, nah lalu si mobil ini misalnya tadi berjalan sama ya, jaraknya kita kasih tahu misalnya berjalan sebanyak 60 kilo gitu. Oke, dimana tadi si function berjalan ini akan mengkalkulasi lalu menghitung jumlah bensin yang terpakai, sehingga ketika kita tampilkan jumlah bensin kita sudah berkurang menjadi 2. Oke, nah ini kan ketika umumnya ketika kita melakukan suatu proses gitu. Jadi, nah di dalam metode chaining ini kita bisa melakukan eksekusi nih. Jadi ketika jadi ketika bisa melakukan ini, kita bisa langsung memangkas proses ini. Jadi ketika dia sehabis isi bensin, dia bisa melakukan berjalan. Nah, lalu di berjalan, kita bisa tampilkan dengan syarat bahwa ketika ini melakukan proses isi bensin, ini kan dia tidak mengembalikan sebuah nilai nih. Hanya melakukan proses, lalu setelah itu selesai. Nah, jadi kalau mau dilakukan itu, kita harus kembalikan nilai naret. Nah, di situ apa? Di situ ya si objek ini sendiri, karena dia ada di dalam si kelas ini berarti return this, maka isinya adalah si objek tersebut. Nah, jadi ketika kita running, oke, perintahnya sama, hanya saja struktur coding kita jadi jauh lebih singkat, jauh lebih pendek, dan jauh lebih readable atau lebih terbaca gitu oleh struktur kita. Oke. Waduh, ini jum. Oke, ini sama ya dengan metode chaining. Jadi struktur kita, oke. Nah, jadi manfaat utama penggunaan metode chaining itu
untuk mempersingkat penulisan kode kita dan meningkatkan keterbacaan program kita. Jadi kalau tadi tanpa menggunakan metode chaining, struktur coding kita tuh bisa menjadi 3 baris, dengan metode chaining bahkan kita bisa menjadi 1 buah baris gitu. Oke. PHP, oh magic method. Oke, magic method itu di dalam PHP dia menggunakan udah disediakan beberapa fungsi atau metode khusus yang berkaitan dengan object oriented. Metode-metode tersebut biasa kita kenal dengan istilah magic method. Oke, ciri-ciri utama magic method biasanya itu kita awali atau dikasih tanda double underscore, jadi underscore 2 kali. Nah, ada banyak sebenarnya salah satu magic method, dan salah satu magic method yang sering kita gunakan itu adalah underscore construct. Oke, jadi metode ini suka kita sebut juga sebagai konstruktor. Oke, kenapa namanya konstruktor? Ya karena emang tujuannya ini adalah untuk melakukan atau membuat sebuah konstruk awal. Oke, jadi contoh metode underscore construct ini otomatis dijalankan ketika instansi objek itu dilakukan. Jadi ketika tadi kita dolar mobil sama dengan new object, nah ketika itu kan kita membuat suatu objek baru tuh dari kelas kita. Nah ketika itu dilakukan dan di dalam objek itu ada metode construct, maka metode construct ini yang akan dibaca pertama kali. Jadi biasanya metode construct ini digunakan untuk nge-setting nilai awal properti ketika proses pembentukan objek sedang berlangsung. Nah, jadi kenapa namanya construct? Ya emang construct ini untuk membangun objek awal sesuai dengan kelas kita. Jadi ketika kita tadi bikin objek, nah si construct ini akan dibaca dulu. Jadi ini adalah apa ya? Semacam kayak kita tuh nge-setting bahwa objek atau kelas kita ini butuh variabel apa yang menurut kita wajib. Nah, ketika menurut kita ini tuh wajib, harus ada nih ketika objek ini kita buat bahwa misalnya properti misalnya sebuah properti yang menurut kita ini harus ada gitu. Ketika ini nggak ada, maka bisa menimbulkan error, maka kita harus inisialisasi atau kita definisikan di dalam construct ini. Oke. Untuk construct ini biasa dipakai untuk melakukan dependency injection, yaitu suatu metode untuk memasukkan objek ke dalam objek lainnya. Oke. Oke, ini contoh construct. Oke, ribet ya. Saya contohin aja deh. Ini jam saya kenapa mau mati ini ya? Kita disuruh udahan nih. Oke, masih ke objek mobil kita tadi, masih saya gunakan yang sama. Contohnya ketika objek mobil ini saya mau ada properti apa ya? Publik jenis bensin. Oke, jenis bensinnya apa ya? Oke, nah jadi ketika saya anggap bahwa jenis bensin ini ketika mau objek ini dibuat harus diberitahu dulu nih bahwa mobil ini jenis bensinnya pakai apa? Pakai premium kah? Pakai solar kah? Pakai pertamax kah? Nah, jadi di sini saya bikin suatu konstrukturnya. Nah, ini ada banyak ya, di contoh beberapa. Ada call, kosak, ada get, di set, sleep. Nah, kita mau pakai itu saya construct. Nah. Jadi bisa kalian lihat si construct ini ngasih tahu jenis bensinnya apa, misalnya jenis bis. Oke, nah udah. Oke.
Oke, jadi ketika nanti saya jalankan ini, mestinya ini error. Oke, nah kan dia error. Jadi ketika di sini saya udah bilang bahwa ketika di dalam kelas atau rancangan mobil saya ini, kalian tuh wajib memasukkan dulu jenis bensinnya itu apa. Nah, ketika di sini kan ketika saya bikin objek mobil di sini, itu kan saya nggak ngasih tahu apa-apa kan, saya cuma bikinin dong objek baru gitu kan, namanya mobil. Tapi saya nggak ngasih tahu jenis bensinnya apa, maka di sini dia akan bilang error gitu kan. Ketika saya mau ngebuat si konstruknya itu akan bilang bahwa ini itu dibutuhin mana ya? Of to view argument. Oke, jadi ketika ngebuat si mobil konstruk ini variabel yang dibutuhkan itu terlalu sedikit atau kurang, oke. Jadi dia bilang, makanya di sini saya harus kasih tahu jadi jenis mobil yang saya buat ini jenis bensinnya misalnya dia pakai solar gitu, oke. Jadi ketika kita bikin nah dia nggak akan error. Di sini saya bisa ngasih tahu jenis bensinnya apa. Nah, jadi ketika kalian ngedefinisiin mobil ini, saya harus ngedefinisiin jenis bensin saya tuh apa untuk ngebuat objek. Ketika saya nggak kasih nilai ininya, maka objek mobil ini nggak akan dibuat. Dan ini nggak harus satu gitu, bisa banyak. Misal aja di sini saya tambahin tipe tadi sama warnanya apa. Nah, di sini saya mau misal ketika ini dibuat tuh harus wajib tipenya. Kalian harus kasih jenis bensinnya, tipenya apa, warnanya. Tipe. Nah, jadi ketika ini saya running lagi, maka dia akan tetap jadi error lagi gitu. Ketika saya bilang ini construct ini dia akan terlalu sedikit gitu kan data yang saya berikan ketika dia mau membuat si objek mobil ini. Jadi saya perlu di sini pun juga dikasih tahu nih biasanya kalau editornya bagus. Nah, jadi dia bilang ada parameter yang missing. Jadi saya di sini kasih tipenya tadi misalnya Daihatsu. Terus warnanya. Oh ya, selama ini masih kurang, mestinya dia akan tetap error ya. Tuh. Dia kurang parameter warna. Oke. Jadi saya warnanya hitam. Oke, ketika udah benar maka dia nggak akan error gitu, nggak akan ngasih tahu. Nah, di sini udah benar. Sini kita buka. Oke, nah jadi langsung dibikinin apa sih objek mobil, isi tangkinya udah berjalan ya, dengan yang codingan lama nih. Nah, isi tangkinya masih 0, jenis bensinnya solar, tipenya Daihatsu, warnanya hitam. Oke, jadi itu kegunaannya function construct, gunanya untuk mewajibkan kita bahwa ada properti yang kita anggap bahwa ini tuh harus diberikan atau di setting awal terlebih dahulu gitu, nggak boleh kosong. Oke, ini beberapa magic method, ada destruct, ada get, ada unset, ada sleep invoke, debug. Ada beberapa yang bakal sering kita gunakan, contohnya kayak getter and setter, iset, dan ya sesuai kebutuhan kalian aja sih. Ini contoh beberapa magic method yang akan digunakan. Lalu selain magic method itu ada magic constant. Nah, magic constant itu pada dasarnya itu
isinya itu data konstan yang berisi informasi khusus yang cukup berguna ketika kita bekerja dengan PHP. Contohnya itu adalah si kelas. Jadi ketika kita mau tahu nama kelasnya itu apa gitu kan, di dalam itu kita bisa underscore class underscore. Jadi isi konstan itu isinya adalah nama kelasnya dari si objek tersebut. Oke, ini saya contohin nggak? Oke, aduh, ikut sharingnya lama. Gimana ya? Saya bikin method baru deh. Public function panggilan. Isinya adalah dia menampilkan nama kelasnya gitu. Jadi echo underscore class. Oh. Jadi ketika objek mobil kita panggil, bisa si mobil, kita panggil metodenya tadi panggilan. Oke, isinya cuma menampilkan nama kelasnya dia. Oke, jadi sesuai nama kelasnya itu adalah mobil. Ini tentatif sih, mungkin ada beberapa case kalian bakal sering digunakan, ada beberapa case mungkin kalian tidak akan menggunakan ini sama sekali. Oke, ini kelas. Oke, ini beberapa contoh. Jadi kayak line untuk menampilkan line-nya berapa, metode nama metodenya apa, function, namespace, directory, trait, files. Oke. Habis. Cukup segitu sih dari saya mengisi mengenai tentang apa hari ini kita ngasih di objek sama kelas ya. Dan beberapa isinya tentang objek, di mana objek itu terdiri dari kelas sama metode dan beberapa mungkin konstan yang nice to know. Oke, ada yang mau nanya sampai sini sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Belum ada sih, Pak. Gila. Saya demen yang begini nih. Udah pada jago semua ya. Contohkan perintah error nanti. Aduh. Sebentar. Oke. Ada yang mau nanya nih? Jadi intinya ke mulai pertemuan berikutnya kita akan mulai sering bersinggungan dengan si objek ini. Jadi saya harap kalian matang dan apa? Mungkin kemarin juga di Soloran udah ada sedikit mengenai si object oriented ini. Jadi mungkin di sini lebih detail lagi. Jadi kedepannya kalian pun juga lebih matang lagi dalam memahami si objek ini. Oh ya, ini kan saya jelasin secara cepat ya ibaratnya untuk memangkas waktu kita gitu kan. Ibaratnya kalau kalian memang mau nyoba gitu atau mau apa, ini kan saya contoh ini kayak contoh di sini kan saya bikin magic latihan konstan gitu kan. Ketika kalian mau nyoba kan mungkin apa ya, dengan waktu kita sekarang kan kita terlalu cepat nih ya ibaratnya kan. Jadi kalian bisa
bisa coba latihan lagi di rumah gitu kan, ketika kalian mau coba belajar. Mungkin di sini ada beberapa cukup membantu gitu, kayak mana ya. Contoh di sini kan ketika kita jangan di sini deh. Ketika kita bikin sebuah objek pertama kali gitu, berarti kan saya kasih nama nih objek PHP, atau ketika lalu berikutnya di sini saya kasih tahu di sini ketika kita sedang mengakses properti. Nah, kalau tadi kan untuk mempersingkat waktu, jadi saya jadiin satu file semua tuh. Jadi kalau kalian mau latihan atau apa bisa dicoba gitu kan, dari latihan-latihan ini bisa kalian untuk kalian coba untuk kalian mengasah diri kalian sendiri gitu kan. Takutnya ketika di sini saya jelaskan secara cepat, kalian antara benar-benar paham sama cuma paham aja kan, kadang itu sesuatu yang berbeda tuh. Oke, kalau nggak ada yang pertanyaan lagi, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Makasih semuanya. Buat yang mau pulang, hati-hati di jalan. Ya, see you next week. See you, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Oke, Ya, makasih Pak. makasih, Pak. Rame. Iya, semuanya on mic. Aduh, kiraan pamit on semua ya. Iya, semangat, Pak. Semangat. Atau ngeden sedikit sih, Pak. Soalnya habis ini aljabar. Oh, semangat kalau gitu. 2 kali semangatnya. Ya, langsung ngeden. Ayo, udah saya pamit ya. See you. Ya, Pak. See you. Ya Pak. Aduh, tempat lagi. Semangat. Rifki gaweane wotak watuk. Apa iki mbok wis? Liquidnya kademen iki. Besok guareng. Jare wingi arep bisnis kae arep gawe jus dadi ora. Ayo, piye dirimu sik arep gawe kok? Tak modali kowe sik mlaku. Loh, aku kan wis mempromosikan.